Lama tidak terdengar kabarnya, sekali muncul Dr. Tifa membuat kegaduhan. Waduh, kali ini beliau ngomongin soal Indonesia Gelap Jilid 2. Gak ada habisnya ya. Kalau aksi ini memang benar adanya, lantas siapa dalangnya? Halo teman-teman perspektifku, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi apa yang menarik hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Karena tadi sudah aku spill, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini sahabat Dr. Tifa, saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah keadaan di tanah air kita Indonesia tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah 5 bulan menjabat. Banyak pengamat berpendapat, kok Presiden Prabowo selama 5 bulan memimpin pemerintahannya terkesan seperti lemdak ya dalam memimpin pemerintahannya gitu ya. Lemdak itu artinya bebek lumpuh gitu. Nah, kita coba analisis apakah pendapat ini benar ya. Kalau benar pendapat ini, Presiden Prabowo mengalami situasi lemdak dalam pemerintahannya, itu berarti ia kehilangan efektivitas dalam mengambil keputusan atau menjalankan kebijakan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nah, ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan Prabowo berada dalam posisi lemdak. Kesan bahwa Presiden Prabowo bisa menjadi lemdak, yaitu pemimpin yang lemah dan tidak efektif gitu ya, mengambil keputusan tuh nggak efektif gitu. Cukup masuk akal sih jika melihat dinamika kekuasaan saat ini. Ada beberapa faktor yang mendukung kemungkinan ini. Yang pertama, Presiden Prabowo terjebak dalam bayang-bayang Jokowi. Presiden Prabowo kan naik kursi kepresidenan dengan dukungan penuh, dukungan besar dari Jokowi dan mesin politiknya. Ini membuatnya harus mengakomodasi kepentingan Jokowi dan para kroninya, termasuk para oligarki yang selama ini bernaung di bawah Jokowi. Jika Presiden Prabowo tidak segera menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan independen, ia bisa terjebak menjadi presiden boneka yang hanya melanjutkan agenda lama tanpa adanya inisiatif baru. Yang kedua, Presiden Prabowo tidak memiliki kekuatan politik yang solid. Partai Gerindra memang menang, tapi nggak cukup dominan dibandingkan PDIP yang besar atau koalisi yang masih memiliki loyalitas pada Jokowi. Sedangkan Jokowi masih memiliki kontrol besar atas kabinet, karena menteri-menteri kuncinya masih tetap ada di kabinetnya Presiden Prabowo. Dan mereka bisa saja lebih loyal pada Jokowi daripada Presiden Prabowo. Ingat ada sebuah video yang memperlihatkan betapa Menteri Bahlil aja itu masih cium tangan Gibran gitu, yang anaknya Jokowi. Sedangkan dengan Presiden Prabowo beliau cuma salaman biasa. Itu kan menunjukkan bahwa menteri-menterinya Jokowi ini masih loyal, lebih loyal kepada Jokowi daripada kepada Presiden Prabowo. Ada juga peristiwa yang baru aja terjadi di mana Menteri Kehutanan itu si namanya Raja Joli Antoni itu mengadakan video call dengan Jokowi untuk memohon petunjuk gitu. Padahal presidennya kan sekarang Presiden Prabowo, ya kan? Nah, ini kan menunjukkan bahwa dukungan politik yang solid belum didapatkan oleh Presiden Prabowo. Dan kalau nggak ada dukungan yang solid, Presiden Prabowo bisa kesulitan menjalankan kebijakan besar tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga, Presiden Prabowo dihadapkan pada oligarki yang sudah mapan. Oligarki yang sudah lama mengendalikan politik dan ekonomi Indonesia. Udah 20 tahun ya, Indonesia itu secara de facto sebenarnya penguasanya adalah para oligarki. Dan sejak 10 tahun terakhir ini, kekuasaan oligarki itu makin merajalela. Nah, jika Presiden Prabowo tidak mampu menjinakkan atau mengubah dinamika oligarki ini, ya dia hanya akan menjadi alat bagi kepentingan mereka. Melanjutkan aja kepentingan oligarki ini yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir tanpa hambatan. Tuh, lagi dan lagi Dr. Tifa menyinggung apapun itu ke Pak Jokowi lagi. Padahal temanya hari ini Indonesia Gelap Jilid 2. Ya, Indonesia Gelap Jilid 2 katanya Dr. Tifa. Tapi masih atau mungkin ini masih pembukaan kali ya. Pembukaan menyebutkan kalau orangnya Pak Prabowo Subianto atau menteri-menterinya Pak Prabowo Subianto itu lebih loyal ke Pak Joko Widodo. Buktinya seperti ini. Itu jatuhnya bukannya asumsi ya? Kekompakan antara pemerintah Presiden Habibie kan gitu. Jadi ini supaya diketahui juga ya oleh kekuatan dan oleh Presiden Prabowo sendiri. Hitung-hitungan itu bisa loh, Presiden hanya bisa bertahan sampai 2027. Kalau gagal mengkonsolidasikan kekuasaan, skenario ini bisa jadi kenyataan. Jika ekonomi memburuk dan ada krisis politik, ini bisa jadi alasan untuk menyingkirkannya lebih cepat. Ya, jika Jokowi dan oligarki tetap dominan,
tidak berhasil dikuasai oleh Prabowo, mereka bisa cari cara untuk mendorong perubahan kepemimpinan sebelum 2029. Semuanya ini tergantung apakah Presiden Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi dan membangun kekuatannya sendiri. Jika tidak, 2027 bisa menjadi akhir dari pemerintahannya. Apakah ada strategi anti gagal yang bisa kita sampaikan ya, saya usulkan kepada Presiden Prabowo nih, ya. Jika Presiden Prabowo ingin bertahan lebih dari tahun 2027, bisa menyelesaikan pemerintahannya selama 5 tahun, dan benar-benar menjadi pemimpin independen yang kuat, maka beliau harus segera melakukan langkah-langkah strategis yang cerdas dan tidak bisa digagalkan oleh lawan-lawan politiknya. Ini saya sudah buat beberapa strategi anti gagal yang bisa diterapkan ya. Pertama, konsolidasikan kekuasaan secepatnya. 5 bulan ini udah sangat kritis ya. Langkah-langkahnya segera lakukan reshuffle kabinet untuk memastikan orang-orang yang tidak loyal kepada Prabowo tetapi loyal kepada Jokowi itu harus di-reshuffle. Jangan biarkan sisa-sisa Jokowi mengendalikan pemerintahan. Berikutnya, lakukan pembersihan di sektor strategis seperti BUMN, kepolisian, dan militer agar tidak ada kuda Troya yang bisa menikam dari dalam. Kemudian, perkuat pengaruh di parlemen dengan membentuk koalisi yang benar-benar setia kepada Prabowo bukan kepada Jokowi. Jadi kerjasamanya dengan parlemen ya. Terus, jaga hubungan baik dengan oligarki, tapi jangan mau jadi bonekanya. Langkah-langkahnya gimana? Jangan langsung menantang oligarki, tapi buat skema di mana mereka tetap untung tanpa harus mengendalikan pemerintahan. Terus, oligarki bisa menciptakan model ekonomi baru yang menguntungkan rakyat dan oligarki sekaligus. Misalnya, ini diampu oleh pemerintah dan bentuk undang-undang gitu ya. Misalnya dengan insentif bagi investasi jangka panjang, bukan proyek-proyek mercusuar jangka pendek. Kemudian, batasi dominasi konglomerat lama dengan memperkuat pengusaha nasional baru yang lebih independen dari politik. Lalu, jangan terjebak dalam bayang-bayang Jokowi. Langkah-langkahnya, jangan biarkan Jokowi mengendalikan pemerintahan dari belakang. Segera tunjukkan kemandirian dengan kebijakan berbeda dari era Jokowi. Jika perlu, lakukan rebranding total terhadap kebijakan lama Jokowi. Misalnya nih, ubah skema IKN agar lebih rasional dan tidak menjadi beban fiskal. Padahal saya dari tadi nungguin konsep jilid 2 ini loh, Indonesia Gelap jilid 2 ini teman-teman. Kok ya nggak ada sampai akhir ya? Tetap Dr. Tifa tetap Pak Jokowi aja yang diserang. Waduh, ini tujuannya apa nih Bu ya? Tujuannya menyerang Pak Jokowi terus nih. Dengan tema yang diganti-ganti ujungnya ya Pak Jokowi lagi. Sama kan kayak apaan itu namanya biasanya Bung Refli Harun itu? Seminar, bukan. Forum kebangsaan gitu katanya judulnya tuh ganti-ganti, cuma pembahasannya ya Pak Jokowi lagi. Oh ini nih ada. Ketika media jadi kompor, demonstrasi Indonesia Gelap jilid 2 di Jogja tuntut Prabowo Gibran mundur. Loh. Kok kayak gitu? Masih baru ini saudara-saudara. Coba ini apa ini? Tuntutannya minta supaya Presiden dan Wapres mundur. Sehatkah kalian para mahasiswa ini? Baru kali ini ada pemerintah yang sibuk berantas korupsi justru di demo suruh mundur. Iya juga. Iya tahu. Pemerintah tuh lagi keren banget loh ya memberantas gitu. Kok kalian masih mau menurunkan presiden gitu loh. Saya sih tidak heran. Kenapa tidak heran? Karena saya paham ada yang namanya kepentingan apalagi karena uang. Oke. Logika saja, di zaman maraknya terjadi korupsi mereka kalem, diam, dan manis banget. Karena apa? Sedang memegang kekuasaan. Sekarang setelah kekuasaannya nggak diperoleh, tantrum dan bingung karena nggak bisa bermain-main lagi. Iya benar juga. Lama-lama kantong bisa tipis. Ternyata seperti itu. Makanya mereka sibuk cari cara manasin orang-orang sumbu pendek dengan brainwashing bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, Indonesia gelap. Salah satunya dengan bayar media. Ini makanya kemarin itu ada tuh respon dari Opung Luhut ya, yang mengatakan Opung Luhut tuh sampai bilang kayak gini, Indonesia gelap yang gelap itu kau itu gitu katanya. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah puasa gue.
Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara US at di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, kawal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang, masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Pak Prabowo dan Gibran akan segera dilengsarkan. Ini karena Tempo mempromosikan Indonesia Gelap Jilid 2. Ternyata setelah ditunggu tidak ada tindak lanjut dari 13 tuntutan mahasiswa di demo yang pertama. Malahan Pak Prabowo asik retreat dan meluncurkan Danantara serta Bank Emas. Setelah diluncurkan justru bursa saham Indonesia ambrol. Sampai Pak Prabowo meminta Bareskrim untuk menjemput paksa investor saham yang sengaja menurunkan harga saham blue chip BUMN. Padahal itu sebenarnya karena Danantara dinilai banyak tikusnya. Untuk mengalihkan isu demo, kasus Pertamina di tahun 2023 akhirnya dibongkar setelah 2 tahun. Tapi karena sekarang masih banyak korban banjir bandang, jadi demo jilid 2 menunggu waktu yang tepat. Sementara itu Pak Prabowo menyiapkan rencana rahasia dengan menemui Aguat, Antoni Salim, dan 6 orang lainnya dari komplotan 9 naga. Kira-kira Pak Prabowo akan bikin rencana apa ya? Aku suka membongkar strategi politik simpatisan dinasti. Ini suuzon ini mah namanya. Belum ada bukti kan, cuma ngomong aja semua orang bisa. Ya, berdasarkan asumsi semua bisa. Tapi harus ada bukti. Kalau ada buktinya kita baru percaya gitu. Apalagi kali ini katanya Indonesia Gelap ada apa tadi namanya? Pak Prabowo menyiapkan langkah rahasia katanya sampai manggil 9 naga tadi. Bisa mikirnya sampai ke sana gitu. Mahasiswa mengancam akan mengadakan demo jilid 2 Indonesia Gelap dan tuntutannya kali ini adalah melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalian itu mahasiswa yang disewa dan ditunggangi oleh partai politik tertentu. Kalian ini mahasiswa goblok, mahasiswa dungu. Lawang sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menangkap para koruptor kok malah mau kalian demo. Nah, iya. Berarti kalian itu berdemo kan berarti membela koruptor. Mahasiswa kok gobloknya kayak gini ya sekarang ya. Kemarin kalian demo minta pemerintah untuk menangkap koruptor. Begitu pemerintah sudah menangkap koruptor, terus mau kalian demo, mau kalian lengserkan, mahasiswa dungu kalau ini udah dungu beneran nih. Dan merembet ke luar negeri tuh. Katanya mahasiswa yang berada di luar negeri itu juga akan ikut-ikutan demo Indonesia Gelap Jilid 2. Pasti kalian tahu kan siapa ulah atau dalang di balik demo Indonesia Gelap Jilid 2 ini. Kayak kemarin tuh yang mau jeblosin Jokowi ke penjara pakai apa aja, dan pakai media asing juga. OSIS ARP dan OSIS ARP pun klarifikasi bahwa tidak menemukan bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Lah sekarang mahasiswa dungu kok mau melengsarkan Prabowo Gibran. Harusnya yang kalian demokan itu segera sahkan undang-undang perampasan hak aset. Dungu, mahasiswa dungu. Negara Indonesia aja baik-baik saja kok kalian katakan Indonesia gelap. Kalau kalian itu demo, itu kalian itu malah mengganggu masyarakat Indonesia. Kalian blokir jalan, kalian bakar ban di tengah jalan, bikin keributan di sana sini. Lama-lama ya masyarakat mangkal kalau kayak gitu. Kalau kelakuan mahasiswa yang disetir oleh salah satu partai politik tertentu, mendingan HAM dibubarin aja itu. Buat apa ada HAM itu? Soalnya HAM itu malah melindungi para penjahat. Jadi para penjahat itu seenaknya sendiri karena ada perlindungan dari HAM. Contohnya seperti begal. Orang yang membela diri karena mau dibegal dan menyebabkan begal tersebut mati, yang dipenjara malah orang yang mau dibegal itu. Jadi menurut saya udah deh, HAM bubarin. Nggak ada gunanya itu. Saya katakan di sini, ya saya perjelas ya,
ini dari saya, bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia itu ditunggangi. Ada yang membiayai, ada dalangnya. Saya bisa menyimpulkan hal itu dengan indikasi apa? Satu, demonstrasi tersebut memberikan mimbar kepada tokoh-tokoh yang terafiliasi pada kelompok politik tertentu. Rocky Gerung, Adian Apitupulu, alumni dari BEM yang memang dia terafiliasi PDIP, ya, ikut dalam panggung tersebut. Nah, kalau kita dulu tidak seperti itu, 98 tidak seperti itu, kita memproteksi diri terhadap tokoh-tokoh yang ikut bergabung terhadap gerakan kita, agar gerakan kita memang clear, gerakan mahasiswa. Jangankan tokoh yang naik, bentangan spanduk diklaim oleh waktu itu Partai Rakyat Demokratik, itu kita usir, kita nggak mau diklaim, spanduk aja itu. Kalau itu bukan termasuk dari golongan kita, kelompok kita, kita usir. Karena kita ingin mempertahankan gerakan kita adalah gerakan mahasiswa. Tetapi kita lihat yang terjadi fenomena saat ini. Tokoh diberi panggung, ini memang sebuah desain begitu. Yang memang ada dalangnya. Mungkin banyak yang ingin berdebat dengan saya bahwa ini tidak ditunggangi. Ayo, siapa yang mau berdebat sama saya? Saya pastikan ini ditunggangi, saya pastikan ini dibiayai. Bukan berarti saya mengatakan seperti ini untuk mematikan ruang demokrasi. Tidak. Ya. Jadi yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi, apalagi mahasiswa. Saya meyakini mahasiswa memang harus turun, tetapi jangan salah jalan. Ya. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang memang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, tolong perhatikan ini. Ini pandangan yang selalu ada setiap kali demo, teman-teman. Jadi ada pandangan-pandangan yang merasa ini aksi ini ditunggangi deh, makanya dicari tuh siapa sih dalang dari aksi ini, karena dari argumen yang mereka bawa gitu ya, itu kayak seolah mewakili sebagian pihak saja gitu loh. Jadi kayak dipikirnya mahasiswa berpikirnya sampai ke sana, kayaknya enggak deh gitu loh. Makanya ini ada hal-hal yang kemudian membuat netizen nih, warganet itu berpikiran demonstrasi BEM se-Indonesia ini pasti ada yang menunggangi. Gak mungkin ada yang mengkoordinir ini semuanya gitu ya untuk melakukan demo gitu loh. Yang tadi bahkan tidak cuma itu saja, ada imbalan yang mereka dapatkan kayak gitu. Dan kalau kita coba tarik mundur ke belakang soal bukan tragedi, soal demo kemarin yang Indonesia Gelap jilid 1 ya, itu kan kelihatannya ada dalangnya yang kita sudah sempat bongkar teman-teman, yaitu Bung Adian Apitupulu. Itu menurut warganet dilihat dari beliau ikut memposting mengumpulkan mahasiswa se-Indonesia untuk mengadakan aksi. Makanya barulah muncul demo yang kemarin itu ditunggangi teman-teman. Terus kalau yang kali ini gimana dong? Indonesia lagi-lagi diganggu, gak dikasih nafas. Setiap ada upaya buat maju, selalu aja ada yang bikin ribut. Negara ini kayak sengaja dikacauin, seolah-olah ada tangan-tangan yang ngatur biar kita gak pernah kena. Nah, sekarang katanya bakal muncul lagi nih, demo Indonesia Gelap, tapi yang ini jilid 2-nya. Yang diadu domba siapa? Kita. Yang tepuk tangan siapa? Mereka. Gila sih, pemerintahan Prabowo Gibran kayak nggak boleh kerja tenang, diganggu terus, seolah-olah mereka gagal dan nggak becus mimpin negara ini. Padahal faktanya Pak Prabowo dan timnya lagi fokus berbenah, satu persatu masalah diberesin. Salah satunya di prioritas pemberantasan korupsi, dan hasilnya udah mulai kelihatan, beberapa kasus gede mulai kebongkar. Tapi anehnya pas pemerintah serius nindak koruptor, malah ada yang demo. Heran nggak sih? Dan belakangan juga rame narasi kalau pemerintahan Prabowo mau digulingkan. Nah, pola mainnya mulai kelihatan nih. Karena nyerang langsung jelas nggak mungkin, jadi ya strateginya bikin rakyat ribut dulu. Demo-demo dipanasin, isu diembus kencang, biar suasana makin chaos. Begitu rame, tinggal dipetik hasilnya. Padahal justru sekarang ini langkah-langkah besar lagi dijalankan. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka panik? Apa karena kepentingan kota mereka mulai terancam? Makanya mereka bikin drama. Mereka buat suasana mencekam biar rakyat takut, biar rakyat marah. Sekarang tinggal satu pertanyaan, siapa dalang dibalik kekacauan ini? Bagaimana menurutmu? Pertanyaanku juga sama teman-teman. Jika memang ini nanti benar-benar terjadi soal Indonesia Gelap jilid 2 terjadi, demo ini terjadi gitu,
siapa dalangnya? Coba tebak di kolom komentar. Nanti akan aku baca komentar kalian. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.